Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang terjang Sungai Catubau Pegunungan Arfak, 19 orang terbawa arus. Sebelas tahun melarikan diri, terpidana korupsi KPU Lanijaya akhirnya diringkus oleh Kejaksaan. Pencuri motor terekam kamera pengawas, polisi bergerak cepat dan meringkus pelaku. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang distrik Catubau di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat pada hari Minggu. Musibah tersebut menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 19 orang lainnya dilaporkan hilang. Banjir dan tanah longsor terjadi sekitar pukul 9 malam ketika sebagian warga yang berprofesi sebagai pendulang emas di Sungai Catubau sedang tidur lelap. Kejadian berlangsung cepat sehingga para pendulang emas yang tidur lelap tidak bisa menyelamatkan diri dari derasnya air yang memenuhi sungai. Tim SAR gabungan saat ini masih berupaya menjangkau lokasi banjir bandang dan longsor di Pegunungan Arfak. Tim menghadapi kendala karena jalan tertutup lumpur dan material longsor sehingga sulit ditembus. Akibat banjir dan akibat hujan yang terus terjadi sehingga menyebabkan perjalanan kami menjadi terhambat. Kami sudah sampai ke Masni dan bertemu dengan Polres di Pegaf dan bersama dengan TNI Polri dari Kodim, kemudian dari Polres Pegaf, dari Polda Papua Barat pun juga bersama-sama menuju LKK. Namun memang kendala perjalanan atau jalur jalan yang sampai saat ini masih sangat ekstrim dan rusak parah sehingga memperlambat perjalanan kami. Tim SAR saat ini sudah berada di distrik Masni, Kabupaten Manokwari yang merupakan wilayah terdekat untuk mencari lokasi bencana. Musibah ini menjadi peringatan akan pentingnya kewaspadaan terhadap bencana alam, khususnya di wilayah rawan seperti Pegunungan, Papua Barat. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Setelah 11 tahun buron, mantan anggota KPU Lanijaya, Asaat Serang, akhirnya bertekuk lutut di hadapan tim tabur Kejaksaan Tinggi Papua. Asaat ditangkap di Perumnas 3 Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Papua, Aguwani, mengatakan tersangka terbukti terlibat dalam penyalahgunaan dana hibah, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lanijaya untuk pengadaan logistik pemilu senilai 11 miliar rupiah. Akibat perbuatan pelaku, negara mengalami kerugian sebesar 7,1 miliar rupiah. Dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Lanijaya, Kejati Papua menyeret 6 pelaku kemeja hijau dan sudah dijatuhkan vonis. Namun hanya 5 yang menjalani hukuman karena Asaat melarikan diri. Yang lain sudah dilakukan penahanan dan telah menjalani hukuman. Ada berapa orang itu? Totalnya itu 6 orang ya. 6 orang. Jadi sisa tinggal ya, ini beliau yang terakhir. Jadi tim tabur Kejaksaan Tinggi Papua bersama dengan tim tabur Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya. Rencananya pelaku akan ditahan di Jaya Wijaya atau akan dibawa di Lapas Kelas 2 AB Pura di Jayapura. Modus yang dilakukan tersangka yakni mencairkan dana hibah sebanyak 5 kali dari yang seharusnya hanya 2 kali. Ini tersangkut perkara tindak pidana korupsi dana hibah APBN Kabupaten Lanijaya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jaya Wijaya tahap 1 tahun anggaran 2010.
yang telah merugikan kerugian negara sebesar dana hibahnya sebesar 11 miliar 400 juta rupiah dan telah merugikan keuangan negara sebesar 7 miliar 100 juta rupiah. Ini dana hibah, terkait dana hibah. Jadi kegiatan-kegiatan di KPU. Jadi seharusnya perkara ini dana hibah ini dicairkan sebanyak 2 kali, tapi mereka cairkan sebanyak 5 kali dan itu mengakibatkan kerugian negara sebesar 7 miliar 100. Ini perkara tahun 2011. Beliau ini sekretaris kah? Atau Anggota KPU. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, terpidana Asaat Serang dijatuhi hukuman penjara 4 tahun. Ia langsung diserahkan ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 AB Pura untuk menjalani hukumannya. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor berhasil dibekuk polisi setelah aksinya terekam kamera pengawas milik warga. Pelaku ditangkap bersama 2 unit sepeda motor hasil curian di distrik Heram, Kota Jayapura pada hari Minggu. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku mencuri 2 sepeda motor bersama rekannya yang kini masih menjadi buronan polisi. Kapolsek Heram AKP Bernardus Yunus menyebutkan bahwa 2 unit sepeda motor hasil curian disita sebagai barang bukti. Sementara itu penyelidikan terhadap pelaku terus dilakukan untuk mengungkap jaringan pencurian lainnya. Motor KLX dan motor Honda CBR 150 ini yang kami ketemukan kemarin, ini kami Polsek Heram berhasil untuk menemukan kembali motor tersebut dengan pelaku berdasarkan CCTV yang kami peroleh dari warga. Atas laporan tersebut, anggota dan warga bersigap dan cepat untuk mencari pelaku. Akhirnya pada kemarin sore berhasil ditemukan motor dan pelaku. Satu pelaku melarikan diri, sementara sudah ada kami kantongi daftar nama identitasnya lengkap. Kami akan melakukan pendalaman terhadap pelaku yang sementara dilakukan pemeriksaan. Kami akan mencari pelaku yang melarikan diri tersebut. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap rekan pelaku. Pelaku dijerat dengan pasal pencurian dan terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polres Merauke terus berusaha mengungkap kasus pembunuhan pemuda di Jalan Kuda Mati, Merauke. Polisi hingga saat ini telah menangkap 2 pelaku pembunuhan yang berinisial EM dan YA. Dari hasil penyelidikan polisi, ketiga pemuda saat itu sedang menikmati minuman keras di salah satu halaman rumah warga. Dalam kondisi mabuk, mereka kemudian terlibat perselisihan. Para pelaku kemudian menganiaya korban hingga tewas di tempat. Jadi pelaku kami amankan setelah mendatangi TKP. Kita ambil keterangan saksi-saksi di sekitar TKP dan mengetahui lokasinya, dan anggota opsional Polres Merauke langsung bergerak untuk meringkus yang bersangkutan. Jadi sekitar tidak sampai 2 jam kedua pelaku tersebut kita langsung amankan di Polres Merauke. Kronologisnya yang antara pelaku dan korban duduk sama-sama mengkonsumsi miras lokal. Setelah berjalan waktu terjadi kesalahpahaman karena yang bersangkutan korban masih mengajak untuk menghabiskan minuman tersebut, tetapi saudara tersangka ini sudah tidak mau. Di situ terjadilah pertengkaran sehingga terjadi perkelahian dan mengakibatkan korban meninggal. Untuk kasus pembakaran, polisi juga terus mengusutnya dan akan bertindak tegas terhadap pembakar rumah pelaku. Sabtu pekan lalu, keluarga korban yang tidak sabar dan emosi menuntut polisi segera menangkap para pelaku. Mereka bahkan main hakim sendiri dengan membakar rumah salah satu pelaku yang diduga terlibat pengeroyokan. Dari hasil autopsi,
Di tubuh korban ditemukan 8 luka tikaman senjata tajam. Selain itu, polisi juga menemukan 2 balok kayu di lokasi kejadian. Polisi meminta keluarga korban bersabar dan menyerahkan kasus ini kepada polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.